Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Kabar kurang kabar apa ya? Kabar kurang membahagiakan, kabar yang tidak bagus. Sudah keluar official statement dari Manchester United terkait dengan cedera dari Lisandro Martinez. Di video kali ini gue ingin mengabarkan hal tersebut sekaligus juga ngobrol ringan. Siapa yang akan mengganti atau bisa dimainkan di posisi tersebut. Langsung aja, Lisandro Martinez ini ada masalah di ligamennya, di lututnya. Dan akan absen setidaknya 8 pekan. Artinya 2 bulan Lisandro Martinez tidak akan memperkuat Manchester United. Lisandro Martinez ada benturan dengan Koval. Lisandro Martinez yang juga baru saja kembali memperkuat Manchester United setelah cederanya harus cedera kembali. Dan menurut gue ini bukan kabar yang bagus, karena ketika Lisandro Martinez ini kembali lagi ke lini belakang Manchester United bukan hanya bagus, solid, tangguh dalam bertahan, tapi juga bagaimana ketika Manchester United ini melakukan build up dari bawah. Umpan-umpan progresif atau umpan-umpan yang ke depan ya dari Lisandro Martinez ini menurut gue memberikan kualitas yang lebih bagus, kualitas juga yang lebih tinggi di permainan Manchester United. Nah, dengan absennya Lisandro Martinez, maka jelas Manchester United harus tetap berlanjut ya, kompetisi juga tidak akan terhenti. Target artinya Manchester United tetap ada. Manchester United tentu saja diharapkan bisa finish di zona Eropa, setidaknya di Europa League atau bahkan Champions League menurut gue, di mana gap point juga cukup jauh saat ini. Manchester United harus meraih kemenangan demi kemenangan, harus mengumpulkan poin demi poin di pertandingan-pertandingan yang tersisa di paruh kedua musim ini. Dan menurut gue ini juga akan menjadi hal yang sangat menantang. Karena kalau melihat situasi di jadwal Manchester United, kalau dikatakan sampai dengan 2 bulan ke depan, berarti ya Manchester United ataupun 4 pekan ya, maka Manchester United akan tanpa Lisandro Martinez ketika ke Villa Park menghadapi Aston Villa, lalu tanding ke Luton menghadapi Luton, bermain di kandang menghadapi Fulham, termasuk Derby of Manchester nanti di Etihad tanpa seorang Lisandro Martinez. Lalu menghadapi Brentford, menghadapi Everton, menghadapi Sheffield United. Baru kemungkinan menurut gue ya menghadapi Chelsea di London, ataupun mungkin menghadapi Liverpool di Old Trafford. Ada banyak pertandingan tanpa Lisandro Martinez. Nah, situasi ini tentu saja bukan situasi baru, tampil tanpa Lisandro Martinez. Karena, ya seperti gua katakan, Lisandro Martinez di awal, bukan di awal ya, di paruh awal musim ini, gua lupa tepatnya di bulan apa itu, mungkin sekitar bulan September atau Oktober, dia sempat juga absen karena menjalani operasi. Baru kembali kurang lebih kan akhir tahun lalu. Ini tentu saja akan jadi pukulan, namun Manchester United juga harus menyiapkan gantinya. Ada beberapa nama tentu saja kalau dikaitkan dengan center back. Saat ini menurut gua situasinya lebih memungkinkan 3 nama ya. Karena Victor Lindelof sedang dalam masa pemulihan juga. Sempat sudah bukan masa pemulihan, baru saja kembali di atas lapangan ya. Dan Victor Lindelof kemarin juga sudah memperoleh menit bermain. Ada Rafael Varane, ada Harry Maguire, dan juga Jonny Evans. Menurut gua 3 dari 3 nama ini akan gua kerucutkan menjadi mungkin 2 nama. Dimana Jonny Evans itu salah satunya. Dan kalau menurut gua antara Harry Maguire dan Rafael Varane, untuk posisi bek kiri, gua lebih memilih Harry Maguire. Langsung aja nih, karena gue menilai Rafael Varane kok kayaknya dia lebih enjoy ketika tampil di kanan. Ini tentu saja berbeda dari musim lalu, di mana musim lalu Harry Maguire ini justru tampil kikuk ya jika ditampilkan di center back sebelah kiri. Kenapa kok kali ini menurut gue agak lebih baik daripada musim lalu?
ada satu faktor, dan ini mungkin akan ada antara setuju tidak setuju ya. Kalau menurut gue ada faktor dari seorang Andre Onana. Kenapa Harry Maguire ketika dimainkan di posisi back tengah sebelah kiri sering tidak lancar, terutama dari build up. Bagaimana nampaknya dia kerja sama build up antara David De Gea dan Harry Maguire, di mana keduanya tidak memiliki kemampuan yang menurut gue yang mumpuni untuk melakukan build up dari bawah. Dan ketika keduanya dipasangkan secara bersama, ini sering sekali menimbulkan kekacauan ketika Manchester United melakukan build up. Tapi situasi ini berbeda dengan adanya Andre Onana yang nampaknya lebih lancar dalam melakukan build up. Gue nggak ngomong soal masalah defending ya, Sobat Football United. Sehingga menurut gue Harry Maguire yang kemampuan defensifnya menurut gue bagus ya, ini bisa dimainkan di sana. Walaupun demikian tentu saja tidak menutup kemungkinan dia akan ditukar juga dengan Rafael Varane di sebelah kiri, lalu Harry Maguire di sebelah kanan, tentu saja juga bisa dimainkan. Dan satu opsi lagi yaitu adalah Luke Shaw, di mana Luke Shaw juga tentu saja bisa dimainkan di posisi bek tengah sebelah kiri. Ini bukan posisi yang baru juga bagi seorang Luke Shaw. Dan untuk posisi bek kiri sendiri, kalau seandainya Luke Shaw ditempatkan sebagai bek tengah, ada beberapa opsi mulai dari Diogo Dalot, Aaron Wan-Bissaka juga sempat dimainkan di kiri, tapi nampaknya ya Diogo Dalot itu bisa jadi salah satu opsi di sana, di samping juga seorang Victor Lindelof. Tapi harus dipahami juga menurut gue secara dengan amatiran, dimainkannya di posisi bek kiri Diogo Dalot dan juga Victor Lindelof, ini berarti menempatkan pemain di bukan posisi terbaiknya. Yes, mereka bisa dimainkan di sana, tapi menurut gue ini bukan posisi terbaiknya. Nah, balik lagi nih. Dengan absennya Lisandro Martinez, akankah ini membawa semacam kayak lini belakang Manchester United akan keropos lagi? Bisa ya, bisa tidak. Gua menilai di beberapa pertandingan terakhir dari Manchester United, karena kan ketika kita berbicara mengenai pertahanan sebuah tim defensif, itu kan selain dari individu, juga individu-individu ini kan bekerja sama membangun sebuah pertahanan yang kolektif. Gua menilai Manchester United dengan Lisandro Martinez saja masih belum konsisten, walaupun membaik. Kalau dilihat dari kemampuan individu secara defensif, sekali lagi gue menilai nama-nama seperti Harry Maguire, Johnny Evans sekalipun, mereka punya kemampuan defensif yang bagus. Tinggal bagaimana kemampuan untuk build up. Nah, ini nanti juga ada peran dari lini tengah, karena sekali lagi ini permainan tim ya kan. Gue menilai bagaimana peran seorang Kobbie Mainoo ini juga semakin bagus, sehingga, dan juga Casemiro tentu saja ya, sehingga gue harapkan absennya Lisandro Martinez ini yang tentunya akan mengurangi kualitas permainan Manchester United, tapi tidak sedrop di paruh awal musim ini. Harapan gue demikian, karena dari sisi defensif ada pelapisnya, dari sisi build up ofensif ya, ini juga ada pemain lain yang mungkin bisa membantu Manchester United, terutama ketika akan build up dari lini belakang. Namun kesimpulannya lagi, kalau harus memilih satu pemain untuk mengganti dari beberapa nama ya dari Rafael Varane dan Johnny Evans, Harry Maguire, Luke Shaw, tadi sudah gue ulas secara ringan amatiran. Namun ya gue lebih memilih seorang Harry Maguire sih untuk ditempatkan di posisi dari seorang Lisandro Martinez dengan pertimbangan yang tadi gue sebutkan. Sekali lagi ini bukan kabar bagus bagi Sobat Football United dan juga fans Manchester United, tapi kalau gue ingin tahu nih kira-kira Sobat Football United apa yang harus dilakukan ya, siapa yang bisa menggantikan posisi dari Lisandro Martinez, bisa drop di kolom komen beserta alasannya. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.